Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal adabi yauma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada billahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fiddin, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan masih melanjutkan bab Al-Mansurat wal Malah, yaitu hadis yang ke 1823. Hadisnya, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat la yaghshaha il awafi yuridu awafis sibah wat tayr wa akhiru man yuhsharu ra'yani min Muzainah yuridanil Madinah yan'iqani bi ghanamihima fayajidaniha wuhushan hatta idza balagha saniyatal wada qarra ala wujuhihima, muttafaqun alaih. Hadis yang ke 1823, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatrukunal Madinah, mereka manusia akan meninggalkan kota Madinah, ala khairi makanat, dalam kondisi terbaiknya, artinya keadaan terbaik, la yaghshaha illa al-awafi, yang tidak menuju atau tidak menempatinya kecuali al-awafi, yaitu hewan-hewan yang mencari makan. Yuridu awafis sibah wa tayr, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hewan-hewan yang mencari makan dari bangsa as-sibah, binatang buas, wa tayr, dan burung-burung. Wa akhiru man yuhsharu ra'yani, dan akhir di antara orang yang dihimpun, dikumpulkan, yaitu ra'yani, dua orang penggembala, min Muzainah, yang berasal dari suku Muzainah, yuridanil Madinah, yang keduanya ingin menuju kota Madinah, yan'iqani bi ghanamihima, yang keduanya menggembalakan kambing-kambing milik keduanya, fayajidaniha wuhushan, maka keduanya mendapati kota Madinah dalam keadaan wuhushan, dalam keadaan liar, asing gitu. Hatta idza balagha saniyatal wada, sehingga ketika keduanya sampai di daerah Saniyatil Wada, itu pintu gerbang kota Madinah, ya. Kharra ala wujuhihima, maka keduanya tersungkur di atas wajah-wajah keduanya, artinya keduanya meninggal dunia. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang menjelaskan keadaan nanti menjelang hari kiamat.
ketika manusia itu dikumpulkan, mereka itu akan pergi semua meninggalkan tempat, apalagi antara salah satu dari tanda-tanda atau asyratus sa'ah yang besar yaitu adanya api. Nanti kan mereka, api ini muncul dari Yaman dan akan menggulung semua manusia dikumpulkan, sehingga mereka pun akan meninggalkan kota Madinah. Di sini yatrukunal Madinah, ini keadaan kota Madinah di akhir zaman, yaitu sampai orang-orang itu meninggalkan kota Madinah sehingga Madinah itu kosong dari manusia, padahal keadaannya baik. Dikatakan di sini ala khairi makanat, dalam kondisi terbaik itu kota Madinah. Kata para ulama, terbaik dalam hal ini dari sisi bangunannya, dari sisi kemakmurannya. Kota Madinah makmur, bangunannya juga bangunan yang bagus masih. Tapi karena mereka itu sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah. La yakhshaha illa al-awafi, sehingga tidak ada yang menuju kota Madinah atau tidak ada yang menempati kota Madinah kecuali hewan-hewan pencari makan. Lalu kota Madinah ini dimasuki oleh hewan-hewan buas. Nih, yang dimaksud yuridu awafis siba wa thair, ya. Yang masuk ke kota Madinah ini hewan-hewan buas dari hewan-hewan pencari makan dari bangsa binatang buas dan juga burung-burung. Ini mereka sedang mencari makan, sehingga otomatis mereka masuk ke kota Madinah. Tapi manusianya tidak, manusianya pada pergi meninggalkan kota Madinah. Mengapa mereka keluar? Itu tadi karena mereka itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu tempat dan bukan di kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang orang terakhir yang dikumpulkan, karena dikumpulkan seluruh manusia. Wa akhiru man yuhru ra'ani, dan akhir dari orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada dua orang penggembala berasal dari Muzainah. Keduanya sebenarnya ingin menuju kota Madinah dengan menggembalakan kambing mereka, tapi ternyata mereka dapat di kota Madinah ternyata sudah tidak nyaman lagi untuk ditempati, keadaannya liar gitu. Barat kalau kita itu mendapati sebuah rumah, itu rumput-rumputannya sudah pada tumbuh, itu kan kelihatannya sudah nggak ada penghuninya. Nah, seperti itulah keadaan kota Madinah. Nggak ada penghuninya, mereka semua keluar karena digiring, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju suatu tempat. Ini orang yang terakhir dikumpulkan ini tadi, ketika keduanya sampai di daerah Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu daerah pintu gerbangnya kota Madinah. Makanya ada bait syair yang masyhur, ya. Meskipun kapan mengucapkannya ini para ulama beda pendapat. Yang tola al-badru alaina min saniyatil wada'. Itu kalimat saniyatil wada'. Telah muncul al-badru alaina, ya, yaitu rembulan kepada kami, min saniyatil wada', dari saniyatil wada'. Itu saniyatil wada', itu tempat daerah yang merupakan pintu gerbangnya menuju Madinah. Ternyata ketika keduanya berada di Saniyatil Wada, keduanya kharra ala wujuhihima, keduanya jatuh tersungkur dalam keadaan mati. Karena memang ini orang terakhir yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang ada. Jadi intinya ini keadaan kota Madinah di akhir zaman. Sampai Madinah saja keadaannya sungguh seperti daerah yang sangat liar gitu. Liar dalam arti tidak ada manusianya, sehingga seperti hutan. Tumbuh-tumbuhan pun pada tumbuh di situ, orang tidak ada yang mau masuk ke kota Madinah. Ini keadaannya akhir zaman ini. Yang kesimpulan dari hadis ini, ikhbarun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amrin ghaibiyyin yaqa'u fi akhir zaman. Ini hadis merupakan pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara gaib yang akan terjadi di akhir zaman. Wa huwa mimma auhahu Allahu ilaihi. Dan ini termasuk perkara yang Allah wahyukan kepada beliau.
wa huwa annal madinata satakunu fi awfari 'aishin wa afdalihi summa yatrukuha ahluha, yaitu bahwa kota Madinah itu akan menjadi daerah yang fi awfari 'aishin, daerah yang tercukupi sisi kehidupannya dan keadaan yang terbaik. Summa yatrukuha ahluha ila ghairiha, kemudian penduduknya meninggalkan kota Madinah menuju tempat yang lain, hatta la yabqa fiha illal wuhush, sehingga tidak tersisa kecuali hanya hewan-hewan liar yang masuk ke dalam kota Madinah. Ini pertama. Yang kedua, ikhbarun an akhirin nasi hasyran. Hadis ini juga pemberitaan tentang manusia terakhir yang akan dikumpulkan. Dan hadis ini menjelaskan gambaran yang detail tentang keadaan dua orang yang diberitahukan oleh Nabi, yang tadi merupakan akhir dari orang-orang yang dikumpulkan. Nabi SAW memberitahukan bahwa profesi keduanya, ya, haitsu akhbaru an mihnatihima wa hiya ra'd. Nabi memberitahukan tentang profesi keduanya, yaitu bahwa keduanya itu penggembala kambing. Karena memang nanti di akhir zaman orang-orang itu akan kembali kepada keadaan semula. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa di akhir zaman itu sebaik-baik harta yang dimiliki oleh manusia adalah kambing. Karena mereka dengan kambing itu akan pergi meninggalkan fitnah yang ada di kalangan manusia. Fitnahnya banyak, ya. Fitnah dunia ini banyak sekali. Nah, sebaik-baik harta, kata Nabi, di akhir zaman kambing. Yang dengan kambing itu mereka akan pergi dengan kambingnya ke tempat-tempat yang jauh, ke gunung-gunung, sehingga mereka akan menjauh dari fitnah dunia. Dan juga Nabi SAW memberitahukan tentang kabilah suku dari kedua orang tersebut, yaitu yang berasal dari Muzainah. Kemudian juga Nabi memberitahukan tentang maksud tujuan keduanya yaitu ingin menuju kota Madinah. Kemudian Nabi juga memberitahukan tempat terakhir sampainya kedua orang itu, yaitu berada di Saniyatil Wada'. Ketika di tempat Saniyatil Wada' tersebut, keduanya meninggal dunia. Ini intinya sedang menceritakan tentang keadaan kota Madinah nanti di akhir zaman. Dan tentu perkara-perkara yang seperti ini beliau dapatkan dari wahyu, ya. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Nabi SAW itu berijtihad sendiri, ya, atau dengan kalimat ngarang sendiri, itu tidak. Kalau bukan dari wahyu, tidak mungkin Nabi SAW memberitahukan perkara-perkara yang seperti ini. Lanjut, hadis yang ke-1824. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhiriz zaman yahsul mala wa la ya'udduhu, rawahu Muslim. Hadis yang ke-1824, hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu khalifatun min khulafaikum, akan ada salah seorang khalifah di antara khalifah-khalifah kalian itu di akhir zaman. Khalifah tersebut yahsul mal, maka dia akan menaburkan harta, akan menyebarkan harta, wala ya'uddu, dan tidak menghitungnya. Ini kata Nabi, adanya khalifah, ya, yakunu khalifatun min khulafaikum, akan ada khalifah di akhir zaman yang khalifah ini menaburkan harta. Harta itu kayak tidak ada manfaatnya, atau harta itu saking banyaknya orang memilikinya ditaburkan begitu saja, wala ya'udu, dan tidak menghitungnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan keadaan ini, yaitu khalifah yang menaburkan harta, dan ketika menaburkan harta itu tidak perlu menghitungnya. Ada yang mengatakan ini zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu
banyak harta waktu itu dan banyak kemenangan yang didapatkan. Sehingga harta itu sangat banyak nih di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi tentu bukan itu yang dimaksud, karena di sini kalimatnya fi akhiriz zaman. Di akhir zaman berarti bukan zamannya khalifah, cuma kalimatnya khalifatun min khulafaikum, salah satu dari khalifah kalian. Orang ketika mendengar khalifah itu kan identik dengan khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan gitu. Tetapi ketika melihat kalimat fi akhir zaman, di akhir zaman, kalau begitu ini bukan zamannya Utsman bin Affan, tapi ini keadaan akhir zaman, yang berarti keadaan ini belum terjadi. Kapan ini terjadi? Akan ada salah seorang khalifah di antara khalifah kalian di akhir zaman yang dia menaburkan harta. Mereka itu ketika memberikan harta itu tanpa hitung lagi, diberikan begitu saja. Kata para ulama, mungkin ini adalah zamannya Imam Mahdi, karena disebutkan dalam hadis, yaitu yamla'ul ardo qistan wa adlan, dan ini sudah kita baca nih. Yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jurun wa dhulman. Juran wa dhulman. Di zaman Imam Mahdi ya, bumi itu akan dipenuhi dengan qistan wa adlan, dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan juran wa dhulman, dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Yamliku sab'a sinin, yang Imam Mahdi ini akan menjadi khalifah selama 7 tahun. Maka dari masa 7 tahun ini nanti akan ada keadaan di mana khalifah ini menaburkan harta dan tidak menghitungnya, yang berarti keadaan kaum muslimin waktu itu harta mereka melimpah gitu. Ini keadaan akhir zaman. Dan ini merupakan berita gembira yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Ini hadis yang singkat, yang kesimpulannya di sini ya. Saya Salim bin Aid Al-Hilali memberikan kesimpulan pertama, tabsyirul mu'minin, tabsyirun lil mu'minin bi kasratil mal fi aidihim. Ini sebagai berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum mukminin, bahwa kaum mukminin mereka akan memiliki banyak harta. Fi aidihim, di tangan mereka. Mereka akan memiliki harta yang banyak di tangan-tangan mereka. Wa kadzalikal ghanaim min a'daihim, demikian pula mereka akan mendapatkan ghanimah yang mereka dapatkan dari musuh-musuh mereka. Wa anna khulafa'ahum fi akhiriz zaman yunfikuna minal mal duna addin aw hisab. Dan para khalifah mereka itu nanti di akhir zaman, mereka akan menginfakkan sebagian harta mereka tanpa hitungan, tanpa batas. Ketika memberi itu, mereka itu langsung memberi dengan jumlah yang banyak, tidak perlu dihitung. Kenapa? Karena saking banyaknya harta. Yang kedua, ikhbarun an audatil khilafatir rasyidah fi akhir zaman. Hadis ini juga pemberitahuan tentang akan kembalinya khulafaur rasyidin atau al-khilafatur rasyidah, kekhalifahan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti, seperti khulafaur rasyidin keadaannya maksudnya. Karena Nabi SAW mengatakan yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhiriz zaman, akan ada salah satu kekhalifahan di antara kalian itu di akhir zaman. Berarti akan kembali ya keadaan di zaman khulafaur rasyidin, khalifah-khalifahnya seperti itu, nanti di akhir zaman juga seperti itu. Dikatakan wa hadzal amru jaa sarihan fi hadis Hudzaifah al-Hasan. Dan perkara ini disebutkan dengan terang atau dengan jelas di hadisnya Hudzaifah yang dihasankan oleh para ulama, alladzi akhrajahu Ahmad wa At-Tayalisi, dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tayalisi. Yaitu hadisnya ini ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwwatu fikum masya Allah an takun. Akan berlangsung zaman nubuwah,
kenabian di tengah-tengah kalian, masya Allah antakun, yang berlangsung itu dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman kenabian, yaitu Nabi SAW dan para sahabat yang masih menjumpai ketika Nabi SAW masih hidup. Summa yarfa'uha Allahu ila sya'a idza sya'a an yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat zaman kenabian ini, nubuwah ini dengan kehendaknya. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah zaman kenabian, Nabi SAW meninggal dunia, yang ada takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, yaitu kekhalifahan yang berada di atas jalan kenabian, di atas metode kenabian. Fatakunu masya Allah antakun, yang itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Berarti zaman setelah Nabi, zaman namanya khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang berada di atas metode Nabi. Itu zaman Khulafaur Rasyidin. Ini zaman Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, itu disebut khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang berada di atas jalan kenabian. Summa takunu mulkan 'adan. Ini fase ketiga atau generasi ketiga. Summa takunu mulkan 'adan, kemudian akan ada mulkan 'adan, yaitu kekuasaan atau kerajaan yang 'adan, menggigit. Maksudnya akan ada kekuasaan yang dinastinya raja, yaitu 'adan, turun temurun. Istilahnya kalau sekarang, zaman sekarang yang lagi viral ya, politik dinasti lah. Jadi akan ada setelah Nabi SAW, zaman nubuwah ya, fase nubuwah kenabian, Nabi dan para sahabat. Kemudian Khulafaur Rasyidin, yaitu tadi al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Lalu sekarang yang ketiga tadi, mulkan 'adan, yaitu kekuasaan yang sifatnya 'adan, menggigit. Kata para ulama, menggigit maksudnya turun temurun. Ya raja, anaknya ya raja, raja berikutnya kan. Dan itu terjadi dari mulai Khalifah Abbasiyah, Umayyah dulu. Ya, kekhalifahan Abbasiyah kan bentuknya kerajaan. Umayyah, Bani Abbasiyah sampai kekhalifahan Utsmaniyah. Yang terakhir di Turki Utsmani. Nah, ini adalah kerajaan bentuknya. Bani Umayyah raja, kemudian Abbasiyah juga kerajaan, kemudian Utsmaniyah juga kerajaan. Tapi mereka dikatakan mulkan 'adan ini. Ini ketiga, generasi ketiga atau kekuasaan yang ketiga. Fayakunu masya Allah an yakun, yang itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Ini ketiga ya. Kemudian yang keempat, summa takunu mulkan jabariyan. Kemudian akan ada raja yang jabarian, yang kejam, atau raja istilahnya raja yang tirani. Kekuasaan tirani yang kejam, yang zalim. Fatakunu masya Allah antakun. Yang ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarfa'uha ila idza arada an yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kekhalifahan lagi di atas minhajin nubuwah, di atas jalan kenabian. Terjadi belum ini yang terakhir, yang kelima? Belum. Kita masih yang keempat ini.
yaitu mulkan Jabriyan atau Jabariyan. Mulkan Jabariyan, yaitu kekuasaan yang kejam, yang zalim. Makanya kalau penguasa-penguasa misalnya yang kita jumpai banyak yang zalim, memang keadaannya seperti itu. Nabi SAW berarti di sini membagi ya 5 periode kekuasaan di kalangan umat Islam ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tayalisi. Jadi 5 tadi. Pertama nubuwah, kenabian. Yang kedua khilafah ala minhaji nubuwah, kekhalifahan tapi berada di atas jalan kenabian. Kemudian mulkan 'adhan, kekuasaan yang turun-temurun. Kemudian berikutnya kan Bani Umayyah jelas sudah nggak ada, Abbasiyah juga apalagi, Utsmaniyah sudah lama jatuh. Berarti kan yang keempat sekarang, yaitu mulkan Jabariyah, yaitu kekuasaan yang kejam, yang zalim, yang sewenang-wenang. Nah, tinggal yang kelima ini yang belum muncul, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan di atas minhaj, metode jalan hidup Nabi SAW. Jadi belum ada ini. Jadi nanti keadaan akhir zaman akan kembali kepada zaman kekhalifahan para sahabat itu tadi, minhajin nubuwah tadi. Berarti ini istilahnya oleh Rasulullah SAW disampaikan sebagai berita gembira kekhalifahan di atas bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Nanti di akhir zaman kekhalifahan kaum muslimin itu akan kembali seperti khulafaur rasyidin di zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi ini pemberitaan dari Nabi SAW tentang keadaan akhir zaman. Yang berarti kan kaum muslimin supaya punya cita-cita, punya angan-angan yang baik, akan kembali kepada zaman kekhalifahan. Lanjut, hadis yang ke-1825. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqah min ad-dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bihi min qillatir rijal wa kasratin nisa, rawahu Muslim. Hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman kepada manusia. Akan datang zaman yang dialami oleh manusia di mana yatufur rajulu bihi bisadaqah minad dhahab. Ada seorang yang berkeliling dengan membawa sedekah yang berupa emas. Fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, tapi dia tidak mendapati seorang pun yang mengambil sedekahnya. Yang mengambil sedekah itu darinya. Wa yura rajulu yatba'uhu arba'una imra'ah, dan akan dilihat ada seorang yang diikuti oleh 40 wanita, yang mereka 40 wanita ini bernaung padanya. Laki-laki ini menjadi penopang hidup bagi 40 wanita ini. Min qillatir rijal wa kasratin nisa, karena sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita. Jadi di sini sebenarnya ada dua hal ini. Ya. Yang pertama, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rajulu fihi bisadaqah minad dhahab fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Ini yang bagian pertama ini. Sungguh benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman di mana ada orang yang dia berkeliling membawa sedekahnya, padahal sedekah itu berupa emas. Tapi orang ini ketika berkeliling mencari orang-orang yang mau menerima sedekah, ternyata tidak ada seorang pun yang mau mengambil sedekah itu darinya. Ini bagian pertama ini. Kata para ulama, ini dulu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ini dulu pernah terjadi, tapi bukan emas dibagi-bagi, bukan. Intinya sedekah dahulu ya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang itu banyak memberikan sedekah dan zakatnya. Tapi ternyata nggak ada yang mau menerima, sampai mereka itu taruh begitu saja di depan rumah-rumah mereka itu, zaman Umar bin Abdul Aziz. Orang itu ketika membayar zakat, taruh di depan rumah, dan nggak ada yang mengambilnya. Sehingga sampai dari kekhalifahan itu turun untuk mengambil zakat sedekah mereka ini. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi perhatikan, kalau dikaitkan dengan kalimat berikutnya, ini berarti ya terjadi nanti di akhir zaman. Yang berarti juga memperkuat hadis sebelumnya tadi, keadaan akhir zaman ya. Ini nanti di akhir zaman, di mana harta kaum muslimin dan kekayaan yang dimiliki itu sangat banyak. Saking banyaknya ketika orang itu ingin mengeluarkan sedekahnya, baik sedekah yang wajib atau yang sunnah, yang wajib berarti zakat, yang sunnah berarti sedekah biasa. Ini tidak ada yang mau menerimanya. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya kaum muslimin waktu itu mereka memiliki sikap zuhud. Kalau zaman sekarang kan tidak. Zuhud bagaimana? Mereka bayangkan ada emas, mereka nggak mau ngambil karena mereka punya sikap zuhud. Kalau sekarang orang sudah punya emas, diberi emas mau nggak? Mau, karena apa? Zuhudnya nggak ada, karena ingin memperbanyak harta, kan begitu. Ya sekarang orang sudah punya duit banyak, dikasih duit mau nggak? Mau, padahal dia udah punya banyak. Itulah manusia, karena memang nggak punya zuhud kan gitu. Masih ingin terus memperbanyak, itu zaman sekarang. Tapi nanti di akhir zaman, ya, di mana keadaan manusia memang punya sikap zuhud ini, di samping harta banyak, tapi karena punya sikap zuhud, ada orang yang membawa sedekah, ini nggak mau, karena sikap zuhudnya. Coba sekarang, ada orang yang dia miliarder misalnya, dikasih uang mau nggak? Mau dia, karena memang nggak ada sikap zuhudnya. Dengan keadaan akhir zaman ini nanti. Maka kemungkinan ini terjadi di zaman Al-Imam Al-Mahdi atau di zaman Nabi Isa alaihissalam. Atau kata para ulama, mengapa mereka tidak mau mengambil harta? Jadi kemungkinan mereka punya sikap zuhud, atau mungkin karena fitnah itu begitu banyak, sehingga harta itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada fitnah-fitnah yang sedang mereka jalani. Sepertinya harta itu kayak nggak punya manfaat gitu, sehingga mereka nggak mau ngambil. Karena fitnah yang lain itu sangat banyak, sehingga mereka urusan harta-harta ini tidak bisa menyelesaikan. Kalau sekarang kan masih bisa menyelesaikan kan? Kalau ada urusan apa-apa kasih duit, selesai urusannya kan gitu. Tapi kalau besok orang nggak mau ngambil, kenapa? Nggak bisa menyelesaikan itu, ya, harta itu atau emas itu tidak bisa menyelesaikan fitnah yang ada. Makanya mereka pun nggak mau ngambil. Mungkin malah justru mempersulit kalau punya harta gitu, semakin sulit. Mungkin saja kalau misalnya keadaan orang punya harta tapi pajaknya besar. Kan kadang-kadang orang malas kan. Sekarang misalnya orang punya mobil tapi pajaknya besar. Orang kan jadi malas. Lah buat apa sih beli mobil lagi? Pajaknya gede kan gitu. Mungkin. Tapi ini kemungkinan. Tapi yang jelas tadi penafsiran yang pertama bahwasanya keadaan kaum muslimin waktu itu memang luar biasa. Harta itu yang mereka miliki sangat banyak, sehingga ketika ada orang yang menawarkan sedekahnya nggak mau, dan juga karena sikap zuhud yang ada pada diri mereka. Ini bagian yang pertama dari hadis ini. Lalu bagian yang kedua, ya, wa yurar rajulu yatba'uhu arba'una imra'ah yalidna bihi min qillatir rijal wa kasratin nisa. Dan akan dilihat seseorang diikuti oleh 40 wanita, yang mereka wanita ini yalidna bihi, bernaung, berlindung padanya, min qillatir rijal, karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Ini bagian kedua.
Nanti di akhir zaman ya, seorang laki-laki itu harus mengurusi 40 wanita. Satu orang dia harus mengurusi 40 wanita sebagai mahramnya mereka. Bukan berarti satu wanita satu laki-laki istrinya 40, bukan. Jangan berpikir seperti itu. Akhir zaman nanti satu orang istrinya 40 berarti, bukan. Karena sampai akhir zaman pun syariatnya Nabi tetap berlaku, yaitu maksimal berapa? 4. Jangan antum nambung, satu aja udah kelabakan. Ini maksimal, ini 4 besok. Sampai hari kiamat istilahnya. Lalu bagaimana ini keadaan satu orang laki-laki, dia harus menanggung kehidupan 40 wanita. Bukan dinikahi, tapi dia menjadi penanggung jawab mereka 40 wanita ini. Apa di dalam riwayat yang lain? Itu hatta yakuna lirajulin wahidin khamsina imra'ah. Satu orang itu akan membawai 50 wanita. Ini riwayat yang lain. Dan justru yang masyhur itu yang 50 kan. Dan itu termasuk tanda kiamat pula. Sekarang alhamdulillah Kebumen ya. Itu masih 49 di masa 1 kalau nggak salah. Tanya sensus. Masih masih 50-50 kalau Kebumen. Aman ya berarti. Bukan berarti ini sensus dunia ini. Kenapa kok sampai jumlah wanita itu begitu banyak dan kaum laki-laki itu sedikit? Kata para ulama ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dan ini sering terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, yaitu karena sebab peperangan. Seperti yang sekarang terjadi. Karena sebab peperangan, ketika perang yang mati laki-laki perempuan. Laki-laki kebanyakan ya ikut perang laki-laki. Jadi karena banyaknya peperangan di mana-mana, coba negara kaum muslimin mana yang tidak terjadi perang? Alhamdulillah Indonesia aman, ya adem ayem, alhamdulillah. Tapi negara-negara di Timur Tengah, Suriah masih tetap ada, Yaman juga iya terus. Apalagi sekitar Palestina, Syam itu, ya Urdun, itu terus terjadi peperangan, nggak habis-habisnya. Ketika masih terus ada peperangan, maka kaum laki-laki yang ikut dalam peperangan dan mereka banyak yang meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, ya yang tersisa kaum wanita. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, ya karena banyaknya kelahiran wanita, lahir perempuan lagi. Tapi bukan berarti mereka salah gara-gara perempuan ini lahir perempuan. Bukan kesalahan mereka. Karena ini di luar kemampuan manusia kan. Jadi misalnya, ya kita punya anak perempuan misalnya. Salah nggak? Ya nggak salah gitu. Memang pemberian dari Allah seperti itu kan itu. Nanti orang pada protes gara-gara anak perempuan ini jumlah wanita jadi banyak kan itu. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya banyak wanita ini sampai jumlahnya di dalam hadis ini seorang atau satu orang laki-laki diikuti oleh 40 wanita. Kemudian kalau melihat dari sini tadi, ini fitrahnya wanita itu mengikuti laki-laki nih. Wa yurar rajulu yatba'uhu arba'una imra'ah. Dan akan dilihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita. Karena memang tadi fitrahnya wanita mengikuti laki-laki. Kalau wanita itu zaman sekarang sudah tidak merasa butuh, ini berarti sebenarnya mengingkari fitrahnya. Banyak wanita yang dia nggak butuh sama laki-laki misalnya. Ini mengingkari fitrah dia sebagai wanita. Yang keadaan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Meskipun orang berusaha merubah mindsetnya wanita kan zaman sekarang mungkin ingin tidak mau bergantung kepada laki-laki kan. Banyak orang ya terutama dari kalangan kaum wanita mereka ingin bebas. Tidak ingin bergantung kepada laki-laki, tapi tidak. Yang namanya wanita tetap sampai hari kiamat mereka akan bergantung pada laki-laki. Ini merupakan fitrah Allah yang Allah katakan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha.
Itu adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ini keadaannya sampai akhir zaman nanti. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Pertama, al-haddu ala tabkir fi ikhrajis sadaqat qabla an la yajida ahadan ya'khudhu minhu sadaqah. Hadis ini sebagai dorongan, anjuran agar orang itu bersegera mengeluarkan sedekahnya sebelum nantinya dia tidak akan menjumpai seseorang, dia tidak akan menjumpai seorang pun yang mau mengambil sedekahnya. Kalau sekarang alhamdulillah masih banyak orang yang mau menerima sedekah kan. Kalau nanti sudah tiba waktunya, orang tidak akan mau menerima sedekah. Makanya kalau sekarang ya orang itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya, keluarkan segera. Makanya dalam urusan zakat pun seperti misalnya Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan haknya di saat panen, begitu panen berikan kan gitu. Maka seperti itu pula zakat. Kalau sudah berlalu haulnya segera keluarkan. Yang kedua, isyaratun ila kasratil mal baina yadayin nas hatta la yura man yaqbalu shadaqah. Hadis ini tadi sebagai isyarat banyaknya harta di kalangan manusia sampai tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Yang terakhir, isyaratun ila kathratil hurub wal malahim fi akhiriz zaman mimma yuaddi ila qatlir rijal fala yabqa illa nisa. Hadis ini juga sebagai isyarat banyaknya peperangan ya, dan pertempuran besar di akhir zaman yang itu mengakibatkan terbunuhnya kaum laki-laki sehingga tidak tersisa kecuali kaum wanita. Ini keadaan akhir zaman. Lanjut, satu lagi, hadis yang ke-1826. Yaitu wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, saya langsung terjemah biar karena sedikit panjang ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran." Ada seseorang yang membeli dari orang lain aqaran, sebidang tanah. Ada seorang laki-laki yang membeli dari laki-laki lain sebidang tanah. Fawajada alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Maka orang yang membeli tanah, dia mendapati di tanahnya yang dia habis beli ya, ada sebuah jarrah guci fiha dhahab, yang di guci itu ada emasnya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Maka orang yang membeli tanah yang mendapati guci ini tadi ya, mengatakan kepada orang yang punya tanah sebelumnya, orang yang dia beli tanah darinya. Orang yang membeli tanah bilang, "Khudh dhahabaka." Ambil emasmu ini. Innamastaraitu minkal ardo. Karena aku hanya membeli darimu tanah. Aku kan beli tanah, bukan beli emas. Ini ada guci berisi emas. Sedangkan aku membelinya kan tanah, bukan membeli emas. Ini walam ashtari dhahab, aku tidak membeli emas. Lalu waqala alladhi lahul ardu. Sedangkan orang yang sebelumnya punya tanah ini, dia mengatakan, "Innama bi'tukal ardu wa ma fiha." Sesungguhnya saja aku menjual kepadamu tanah dan juga termasuk yang di dalamnya. Jual tanah ya jual semua yang ada di dalamnya. Ini kalau antum dengar dua orang ini, nggak ada yang mau ngambil apa ya? Sini kasih saya kan gitu mungkin. Mungkin barangkali kalau yang dengar ini orang-orang kayak kita gitu ya. Dua orang, yang satu jual, yang satu beli. Nggak ada yang mau nerima. Sinilah, orang gelem ini. Fatahakama ila rajulin. Maka keduanya pun berhukum mencari hakim kepada seseorang. Faqala alladhi tahakama ilaihi. Maka hakimnya ini orang yang dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan ya. Orang ini bertanya, "Alakuma walad?"
apakah kalian berdua punya anak? Qala ahaduhuma li ghulamun. Salah satu dari keduanya berkata, aku punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar li jariyah, dan yang lain mengatakan aku punya anak perempuan. Qala, maka hakimnya ini mengatakan, ankihal ghulam al jariyah. Kalau begitu nikahkan anak laki-lakimu dengan anak perempuannya ini. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqo, dan infakkanlah atas diri kalian berdua ini dari harta tersebut. Wa tasaddaqo, dan bersedekahlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini nih, hanya pembahasan dalam hadis ini ya, sekalipun hadisnya mudah dicerna kan. Hadis ini kan bisa untuk diceritakan kembali gampang kan. Jadi hadis ini menceritakan tentang kisah umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi sebelum umat Islam ini kan ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini umat sebelum kita istilahnya. Dan mereka bukan bagian dari umat ini, tapi umat sebelumnya. Ketika kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW, mestinya ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat ini. Cuma syariat umat dahulu itu ada yang masih berlaku, ada yang tidak berlaku. Ya, tentang syara'u man qablana. Syariat umat sebelum kita itu ada yang masih berlaku kalau memang syariat itu menetapkannya. Tapi ada juga yang sudah tidak berlaku. Kalau syariat itu dinasakh, dihapus hukumnya oleh syariat Islam ini dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Kan ada ya perkara-perkara yang memang sudah tidak berlaku. Ya, dalam hal ibadah banyak. Misalnya sholat, itu beda kan sholat kita dengan sholat umat dahulu. Zaman umatnya Nabi Musa 50 kali. Ini sekarang 5 kali. Dan masih banyak yang lain, sampai puasa, ya, zakat, dan lain sebagainya. Itu juga banyak hal-hal yang memang dinasakh dari syariat umat-umat dahulu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan perkara yang jelas itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan atau kepada kesyirikan. Apalagi misalnya membangun masjid di kuburan. Ya, membangun masjid di kuburan. Zaman dahulu dibolehkan. Kalau untuk baca kisah Ashabul Kahfi, setelah Ashabul Kahfi itu, ya, mereka diketahui mereka ini Ashabul Kahfi, jumlahnya 7. Maka raja yang berkuasa waktu itu mengatakan dalam surat Al-Kahfi, ya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ya. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka Ashabul Kahfi, yaitu rajanya, mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida, akan kami bangun masjid di atas kuburan mereka. Karena memang syariat dahulu itu masih membolehkan ada kuburan, sampingnya bangun masjid, atau mungkin di dekat situ dibangun masjid untuk mengenang. Kalau sekarang tidak boleh. Ada larangan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang membangun masjid di atas kuburan. Jelas berarti syariat dahulu terhapus ini. Atau misalnya sujud kepada manusia. Zaman dahulu dibolehkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf, ayah ibunya Nabi Yusuf, sujud kepada Yusuf alaihissalam. Masih dibolehkan dahulu, sekarang nggak boleh. Manusia sujud kepada manusia itu tidak dibolehkan. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini, ada syariat umat-umat dahulu yang masih berlaku, ada juga yang sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, ada perkara yang mungkin masih berlaku, ada yang tidak. Cuma di sini kita disuruh mengambil ibrah, terutama dalam hal sikap. Yaitu bahwa kedua orang ini tadi, yang satu menjual tanah, yang satu membeli tanah, ini kedua-duanya punya sikap warok, ya. Ada sisi kehati-hatian, khawatir itu bukan haknya, sehingga keduanya tidak mau ambil. Coba kalau sekarang beli tanah, terus ada emasnya. Kira-kira kalau antum beli tanah,
ya, gali tanah, ada emasnya, ambil nggak? Ya ambil. Maka perhatikan dulu ini, jangan langsung begitu diambil dimiliki. Dalam Islam ada syariat sendiri. Ini namanya apa ini? Ini namanya rikas. Rikas berarti barang temuan. Nah, barang temuan itu dilihat dulu. Barang temuan ini sejak kapan ini? Kalau ternyata ini baru sekitar 1 abad, 2 abad, kata para ulama, ini masih miliknya kaum muslimin. Ya, ini kalau miliknya kaum muslimin dan ada yang punya, maka berarti berarti di sini perlu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau ada si pemiliknya. Tapi kalau ini miliknya orang-orang dahulu, berarti itu harta namanya rikas, dikeluarkan zakatnya. Ya, zakat rikas, zakat barang temuan, keluarkan zakatnya dulu. Berapa? 1/5-nya. 1/20-nya. Itu namanya zakat rikas. Jadi bukan ambil terus dimiliki, enggak. Ada zakatnya, ini harus diketahui. Itu harta karun berarti ada zakatnya, ada. Yaitu 1/20-nya. Atau 1/5-nya. 1/5-nya harus dikeluarkan, berarti 20%. Itu kalau zakat rikas. Meskipun orang yang membeli tanah, ya, kalau dia menemukan, nah berarti itu adalah tadi dia yang harus mengeluarkan dan itu sebagian nanti bisa dia miliki. Intinya itu dalam Islam seperti itu. Ada zakat rikas. Lalu kalau ada tanda kepemilikan, ya, berikan kepada pemiliknya. Ini milik siapa nih?